Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan untuk memahami rahasia Tritunggal, yaitu agar kita mengerti realitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tertulis, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Allah itu Esa, Maha Esa, satu. Makna satu pada Allah berbeda pada malaikat, setan, dan manusia. Hal ini disebabkan oleh karena sifat Allah yang maha hadir. Allah dapat hadir di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Allah ada di mana-mana. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini berbeda dengan malaikat yang tidak maha hadir, demikian juga setan dan manusia yang tidak maha hadir. Sebagai contoh agar kita mengerti tentang makna satu pada Allah dan pada malaikat, kita dapat mengingat ketika malaikat Gabriel berada di hadapan Maria untuk memberitahukan kabar gembira, yaitu tentang kedatangan juru selamat melalui dirinya. Ia hanya ada di situ. Malaikat Gabriel hanya ada di hadapan Maria. Dia tidak ada di tempat lain. Dia tidak ada di sorga, tapi dia ada di bumi di hadapan seorang Maria. Mengapa demikian? Karena malaikat Gabriel hanya ada satu dan dia tidak maha hadir. Malaikat berbeda dengan Allah. Allah bisa hadir di hadapan Musa, tapi di saat yang bersamaan juga Allah berada di sorga. Namun demikian Allah tetap satu. Itu sebabnya Allah disebut Maha Esa atau Maha Satu. Karena walaupun Allah ada di mana-mana, tapi ia tetap satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu juga adalah roh. Allah tidak memiliki tubuh daging seperti manusia. Dalam Yohanes 4 ayat 24 tertulis, Allah itu roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa Allah adalah roh. Namun demikian oleh rencana keselamatannya bagi manusia, Allah yang roh itu menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tubuh daging, yaitu dalam wujud Yesus Kristus. Jadi Allah yang ada di mana-mana itu kemudian menjadi manusia melalui seorang perawan Maria. Allah berwujud Yesus Kristus hadir di bumi, dan Allah juga pada saat yang bersamaan hadir di sorga. Inilah sifat kemahahadiran Allah dan kemahakuasaan Allah. Allah yang maha hadir itu dan maha kuasa itu mewujudkan dirinya menjelma menjadi manusia. Namun dia tetap Allah. Allah yang di sorga dan Allah yang di bumi, Allah dalam wujud Yesus Kristus tetaplah Allah. Dan Yesus menyebut Allah di sorga sebagai Bapa. Peristiwa Allah menjadi manusia itu terjadi oleh kemahakuasaannya Allah. Allah tetap ada di mana-mana. Allah ada di sorga, ada di seluruh bumi, serta ada dalam wujud manusia Yesus Kristus. Tapi kesemuanya itu tetap satu, yaitu Allah. Itulah Allah yang maha satu, Allah yang maha esa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kita dapat mengerti apa yang Yesus katakan apabila kita memahami realitas dan sifat kemahahadiran Allah dan kemahakuasaannya. Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga benar apa yang dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ia dan Allah Bapa di surga adalah satu. Saat Yesus Kristus bangkit dari kematiannya setelah disalib, Yesus Kristus yang adalah Allah berada dalam wujud tubuh kebangkitan yang memiliki daging. Jadi tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang memiliki daging seperti manusia. Yesus Kristus kemudian naik ke surga. Dan disebutkan dalam Alkitab bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin saudara berpikir,
Kenapa bisa demikian? Lalu kemudian saudara pusing memikirkan realita ini. Sebenarnya saudara tidak perlu pusing. Kita tidak perlu pusing akan hal ini. Mengapa? Sebab Allah yang memiliki tubuh daging itu, yaitu dalam wujud Yesus Kristus, telah kembali ke surga, dan dengan demikian nampaknya seperti ada dua Allah, padahal tidak sama sekali. Namun apa yang terjadi adalah Allah yang berwujud tubuh manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah yang berwujud roh, itu nampak ada di dalam kerajaan surga. Namun demikian Allah tetaplah satu. Itulah kemahaesaan Allah. Allah Maha Satu, Allah itu Esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus berjanji memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Ialah Roh Allah sendiri. Allah itu kudus. Maka Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus atau Roh Allah itu ada di mana-mana sesuai dengan sifatnya yang maha hadir. Ia ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa tetap satu, yaitu Allah. Sekali lagi, itulah Allah yang Maha Satu, Allah yang Esa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penjelasan yang singkat ini saya berharap saudara dapat mengerti tentang realitas Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa, ketiganya adalah Allah. Tapi bukan berarti Allah tiga, tapi Allah itu satu, Maha Esa, Maha Satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua untuk mengerti tentang Allah. Allah yang kita percaya, yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus Kristus yang adalah Allah itu ada di dalam surga, dalam tubuh kebangkitannya. Dan dia disebutkan sebagai Allah Anak. Bukan berarti bahwa Allah memperanakkan, tapi itu adalah istilah dan status. Oleh sebab Allah itu menjelma menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara memiliki pertanyaan, saudara dapat bertanya dan menuliskannya di bagian komentar di bagian bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.